Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linawati, NIM 19103041, mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, kelas karyawan jurusan Sosiologi atau Prodi Sosiologi. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit yang saya ketahui tentang keluarga dalam kajian ilmu sosiologi. Keluarga terbagi dua, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti seperti ayah, ibu, dan beberapa orang anak. Dan keluarga besar atau keluarga luas itu seperti sepupu-sepupu, saudara dari ayah, saudara dari ibu, saudara dari nenek, kakek, baik itu yang sebelah sepupu dari ayah dan sepupu dari ibu. Kemudian ciri-ciri keluarga itu adalah yang pertama, hubungan perkawinan, yaitu ikatan yang sah, yang diakui dan tercatat di catatan sipil atau kantor agama. Kemudian bentuk sebuah perkawinan yang dilakukan secara sakral. Kemudian sistem tata nama, misalnya si A menikah dengan si B, kemudian melahirkan seorang anak, maka anak tadi akan menggunakan bin atau binti dari kepala keluarga tersebut. Kemudian garis keturunan, kemudian ketentuan ekonomi. Ketentuan ekonomi dalam arti ini adalah jika seseorang sudah berkeluarga, maka ekonomi atau tanggung jawab penuh dalam kebutuhan keluarga itu diterapkan kepada seorang ayah atau tanggung jawab seorang ayah atau kepala keluarga. Kemudian tempat tinggal bersama. Tempat tinggal bersama ini tempat yang menetap, baik itu milik pribadi atau ngontrak, atau masih ikut dengan orang tua sang ayah atau kakek nenek dari anak pasangan tersebut. Intinya mereka ini tinggal bersama-sama dalam lingkungan keluarga dan dalam pengelompokan suatu daerah atau wilayah. Kemudian fungsi-fungsi masing-masing keluarga. Fungsi dalam keluarga ini tentunya sudah jelas terbagi. Fungsi seorang ayah adalah sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas kebutuhan baik itu jasmani dan rohani, terutamanya untuk seorang istri. Kemudian kebutuhan pokok untuk anak-anaknya, kebutuhan mungkin laks, primer, sekunder, tapi setelah dia mampu memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Nah, fungsi seorang ibu adalah mendidik anak-anaknya menjadi anak yang berwawasan, anak yang berakhlak, kemudian memenuhi kebutuhan keluarga seperti mengurus rumah tangga, menyediakan pakaian yang bersih dan rapi untuk suami dan anaknya, menyediakan makanan yang bersih dan sehat. Intinya seorang ibu itu adalah fungsinya mengurus rumah tangga. Itu jika seorang ibu yang tidak bekerja dan full di rumah. Kemudian yang ketiga adalah fungsi seorang kakak. Seandainya dalam keluarga itu ada jumlah saudaranya lebih dari satu, tentunya dia akan menjadi seorang kakak bagi anak yang pertama ataupun abang. Nah, fungsi dia adalah melindungi adiknya, mengajarkan hal-hal yang baik yang pernah dia dapatkan waktu kecil, waktu pertama kali dia bergabung dengan ayah dan ibunya. Kemudian fungsi adik. Fungsi adik ini adalah menerima apapun saran-saran dari kakaknya atau abangnya. Tentunya yang diajarkan kepada adiknya itu adalah hal-hal yang sangat positif. Kemudian di situ ada beberapa lagi
7 fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi ekonomi, yang mungkin yang tadi dibahas. Fungsi ekonomi adalah tempat di mana sebuah keluarga itu bisa memenuhi kebutuhan. Kemudian fungsi sosial. Fungsi sosial ini adalah bagaimana cara kita berkomunikasi di dalam keluarga, membutuhkan satu sama lain, kemudian berinteraksi. Kemudian fungsi pendidikan atau fungsi edukatif. Nah, di sini fungsi pendidikan ini adalah dasar, adalah masyarakat pertama yang nantinya akan menghadapi dunia luar. Kita dapatkan dari keluarga, dari ayah, dari ibu, saudara, sepupu, kakek, nenek. Intinya di sini adalah basicnya kita untuk melangkah ke depan. Kemudian fungsi religius atau fungsi agama. Fungsi agama di sini di keluarga juga kita diwajibkan mendidik anak-anak kita untuk menghadapi dunia luar juga tentunya. Nah, jika kita sebagai seorang orang tua yang sibuk, mungkin suami istrinya bekerja, nah ada alternatif lain untuk memenuhi fungsi agama ini, yaitu menitipkan anak-anaknya ke pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang berbasis agama, supaya anaknya tidak ketinggalan atau menikmati masa kecilnya dengan ilmu-ilmu yang memang seharusnya kita miliki untuk bekal menghadapi dunia luar. Kemudian di situ adalah fungsi rekreatif atau pusat rekreasi. Nah, pusat rekreasi di sini adalah jadikanlah keluarga kita ini tempat yang enjoy, tempat yang untuk bisa seru-seruan antara keluarga kita. Intinya di dalam sebuah rumah tangga itu keluarga kita tidak merasa bosan dan tidak perlu mencari hiburan di dunia lain atau di dunia luar. Kemudian adalah yang terakhir, tempat memberikan kasih sayang atau afeksi. Nah, di dalam keluarga ini adalah yang intinya kebutuhan kasih sayang itu adalah hal yang paling utama. Dimana di sini juga mendidik bagaimana seorang anak itu merasa dia dibutuhkan, merasa dia itu ada dalam sebuah keluarga tersebut. Kemudian keluarga juga bisa hancur atau bubar disebabkan oleh beberapa hal. Hal yang pertama mungkin karena faktor ekonomi. Mungkin seorang istri tidak mampu meneruskan kehidupan keluarganya bersama sang suami karena ekonomi sang suami ini yang sangat lemah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biasanya juga ini didasarkan oleh iman. Kalau seandainya seorang istri itu mempunyai iman yang kuat, kemudian dia sadar memang kemampuan suaminya seperti itu, mungkin akan dijalani dengan ikhlas. Kemudian fungsi yang faktor yang kedua adalah faktor keturunan. Di dalam sebuah keluarga yang terdiri dari suami dan istri yang sudah menjalankan perkawinan beberapa waktu, tapi belum juga diizinkan sama yang di atas untuk memiliki keturunan, maka salah satunya akan merasa memiliki kekurangan dengan pasangan tersebut, maka mereka akan mengambil keputusan untuk berpisah dan bercerai atau bercerai. Kemudian yang ketiga adalah faktor perselingkuhan. Faktor perselingkuhan ini biasanya yang dilakukan oleh seorang suami. Seorang suami biasanya kalau mungkin di dalam rumah tangganya merasa tidak nyaman, merasa bukan pusat rekreasi, merasa
di rumahnya kurang kasih sayang, mungkin karena kurang perhatian oleh seorang istri, karena suaminya tidak memahami kesibukan seorang istri dari pagi mengurus anak, mengurus pakaian, tempat tidur, kebersihan rumah, makanan, maka dia akan merasa diabaikan. Maka dia akan mengenal dunia luar, kemudian kenal dengan seorang wanita lain yang mungkin lebih diperhatikan. Nah, di situ timbullah perceraian. Demikian mungkin, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.